Video amatir warga merekam detik-detik terbakarnya satu unit minibus di Jalan Desa Sukatani, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Api yang berkobar cukup besar dan sempat terdengar beberapa kali letusan dari dalam mobil membuat panik warga sekitar. Peristiwa ini terjadi diduga usai kendaraan mengisi BBM dari SPBU yang tak jauh dari lokasi terbakarnya mobil. Satu unit mobil damkar dan 7 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Dan butuh waktu 1 jam lebih, api berhasil dipadamkan. Akibat kejadian ini, sang supir dan istrinya mengalami luka bakar cukup parah hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut petugas damkar, pemicu terbakarnya minibus diduga akibat korsleting yang menimbulkan percikan api kemudian menyambar ke tangki BBM. Bahwa telah terjadi kebakaran sebuah mobil minibus di Desa Sukatani. Dugaan sementara kebakaran tersebut akibat memuat bahan bakar atau BBM. Sementara akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir sekira 100 juta rupiah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Penggerebekan otak perampokan nasabah bank di Jember, Jawa Timur yang buron selama setahun berlangsung dramatis. Aparat Polres Jember terpaksa memberi tembakan peringatan lantaran pelaku kabur ke lantai atas rumahnya di Serang, Banten. Meski demikian, pelaku bernama Yudi alias Komes akhirnya diringkus dan dibawa ke Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Otak perampokan jaringan antar provinsi ini beraksi dengan 3 pelaku lainnya dan menggasak uang nasabah sebesar 400 juta rupiah. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, seorang maling tak bisa berkutik dan ditangkap lantaran wajahnya dikenali warga dari rekaman CCTV pencurian motor yang viral. Alhasil, warga yang geram langsung mengeroyok pelaku dan melaporkannya ke polisi. Sebelumnya, video rekaman CCTV saat pelaku beraksi menggasak motor di depan rumah beredar di sosial media. Berbekal laporan dan video CCTV, polisi akhirnya mengamankan pelaku dari lokasi penangkapan. Sementara itu, di Jepara, Jawa Tengah, pelaku pencurian motor juga dibekuk polisi. Penangkapan pelaku berawal dari laporan korban yang melihat motornya dijual melalui media daring. Pelaku kemudian dijebak dan ditangkap dengan barang bukti 9 motor hasil curian. Ironisnya, tersangka nekat mencuri motor lantaran kecanduan bermain judi online. Halo, selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya 12 orang diamankan saat menggelar pesta seks di Kota Batu, Jawa Timur. Serta sejumlah suami istri dilantik sebagai anggota DPR. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, keributan antar geng motor di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat merenggut 1 jiwa. Dari kasus tersebut, aparat Polres Cimahi meringkus para pelaku yang bersembunyi di tempat ibadah. Orang mana? Orang atas. Oke. 3 anggota geng motor yang tengah bersembunyi di tempat ibadah ini dibekuk aparat Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat. Ketiga remaja yang sedang tertidur pulas tak berkutik diamankan polisi. Penangkapan 3 anggota geng motor berinisial D, L, dan F ini karena telah menganiaya korban berinisial MA hingga tewas. Korban terkena luka tusuk senjata tajam saat terlibat keributan antar geng motor yang terjadi beberapa hari lalu.
Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, keributan antar geng motor ini dipicu kesalahpahaman. Sementara itu, salah satu pelaku berdalih bahwa aksinya hanya iseng dan baru pertama kali terlibat kericuan dengan geng motor lain. Kedua kelompok ini saling melakukan penyerangan di TKP. Pada saat melakukan keributan tersebut, ya, kemudian dari para pelaku itu ada yang menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Atas perbuatannya, 3 pelaku terancam pidana dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir truk di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan yang dilakukan orang tidak dikenal. Akibat insiden tersebut, korban terluka di bagian perut, terkena sabetan senjata tajam. Supir truk ini terkapar di tepi jalan raya Bangil Rejoso, tepatnya di Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, korban bernama Muhammad Samsul terluka di bagian perut akibat terkena sabetan senjata tajam. Menurut pengakuan korban, ia dianiaya orang tak dikenal saat akan pulang dari perjalanan usai mengangkut pasir. Insiden terjadi ketika korban hendak turun dari kendaraannya untuk buang air kecil di tepi jalan. Namun tiba-tiba pelaku datang dan langsung menyabetkan senjata tajam ke perutnya. Usai menganiaya, pelaku kabur dengan mengendarai motor. Beruntung, nyawa sang sopir selamat dalam insiden ini dan dievakuasi ke RSUD Bangil untuk mendapatkan perawatan. Polisi yang datang langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Korban sangat kencing dipancing oleh tersangka dan saat ini korban dirawat di rumah sakit RSUD Bangil. Dari keterangannya pakai sepeda motor. Aparat Polsek Keraton bekerja sama dengan tim Buser Polres Pasuruan Kota kini tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 12 orang laki-laki dan perempuan diamankan polisi setelah diduga menggelar pesta seks berganti pasangan atau swinger di sebuah villa di Kota Batu, Jawa Timur. Dari pengakuan tersangka terungkap para peserta swinger dipatok tarif Rp850.000 per orang untuk bisa mengikuti pesta seks tersebut. Aparat Polda Jawa Timur menggerebek 12 orang yang diduga melakukan pesta seks dengan berganti pasangan atau swinger di sebuah villa di Kota Batu, Jawa Timur. Satu orang berinisial SM, warga Malang yang bertindak sebagai penyedia event pesta seks berhasil diamankan. Dalam penggerebekan ini, ke-12 pelaku swinger dalam kondisi tanpa busana. Dari pengakuan tersangka, modus acara pesta seks ini diawali komunikasi jaringan pertemanan dan membuat sebuah grup di media sosial. Setelah bersepakat, tersangka kemudian menyewa villa di kawasan Batu dan menarik biaya peserta sebesar Rp850.000 per orang. Pasangan suami istri. Dari pasangan suami istri, kurang ada 12 orang yang kita amankan, kemudian nyewa salah satu villa di pesanggeran Kota Batu ini. Kemudian pada saat kita amankan seluruh 12 yang kita amankan dalam keadaan, mohon maaf, tidak berbusana. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan berbagai barang bukti, mulai dari alat kontrasepsi, pakaian dalam, buku nikah, serta beberapa lembar uang tunai pecahan Rp100 dan Rp50.000. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 296 tentang memfasilitasi perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang anak melaporkan penyidik Polda Metro Jaya ke Komnas HAM karena dituding bertindak kasar saat menangkap ibunya di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Polisi mengamankan sang ibu karena diduga memberikan keterangan palsu dalam sengketa kepemilikan apartemen di Jakarta Selatan. Kok itu hak intinya kami sudah punya kewajiban untuk melakukan penahanan, sudah tanpa Pak Direktur. Ike Farida,
Seorang ibu pemilik unit apartemen ini bersih tegang dengan penyidik Polda Metro Jaya saat akan ditahan paksa di area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Akibat penangkapan paksa tersebut, sang ibu mengalami luka lebam di bagian tangan. Penangkapan dan penahanan Ike Farida diduga terkait persoalan sengketa unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang telah dibelinya sejak 12 tahun yang lalu. Ada juga caranya, jangan kayak gitu ke mama saya. Ya udah kalau gitu jangan seperti itu. Ini tuh haknya mama saya, tolong jangan seperti itu ke mama saya. Tak terima ibunya diperlakukan kasar hingga mengalami luka lebam, Alia Horiko Oni, anak kandung korban, mendatangi kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat. Alia menilai penangkapan petugas terhadap ibunya di bandara melanggar HAM. Dari surat Kapolri udah dibilang tidak ada unsur tindak pidana. Dan dibilang kalau mama yang sumpah palsu gitu kan, pasal 242. Tapi mama aja nggak pernah ke persidangan gitu. Dan ini tuh masalahnya tuh difasilitasi juga oleh aparat-aparat hukum di negara kita gitu kan. Mereka harusnya penegak hukum, tapi mereka melakukan hal seperti ini gitu. Dengan menceritakan sejumlah berkas sebagai barang bukti, Alia berharap Komnas HAM dapat segera melakukan investigasi terkait adanya dugaan pelanggaran HAM. Dengan begitu, sang ibu yang dijerat pasal memberi keterangan palsu dan kini tengah mengalami masa penahanan pun bisa segera dibebaskan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang ditumpangi Kapolres Boyolali terlibat kecelakaan di ruas tol Batang, kilometer 346, Selasa dini hari. Dalam insiden ini, 2 anggota polisi, yakni supir dan ajudan Kapolres Boyolali, meninggal di lokasi kejadian. Sementara Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menderita luka-luka. Minibus yang ditumpangi Kapolres Boyolali ini rusak parah di bagian depan usai menabrak truk trailer di Jalan Tol Batang kilometer 346-800 jalur B, wilayah Desa Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Minibus menabrak bagian belakang truk bermuatan beton saat melaju di lajur lambat arah Semarang, Jakarta. Akibat kecelakaan ini, 2 orang anggota polisi meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal adalah Bribda Fabrilian Dan Artono dan Bribda Rio Risna Saputra, keduanya sebagai supir pribadi dan ajudan Kapolres. 2 korban meninggal dunia langsung dibawa ke Boyolali untuk dimakamkan. Sementara Kapolres AKBP Muhammad Yoga terluka dan sempat dirawat di Rumah Sakit Kim Batang, namun saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Logorejo Semarang. Kernet truk menuturkan kecelakaan terjadi saat truk tronton bermuatan 20 tiang listrik selesai menyalip kendaraan lain dan akan masuk ke lajur kiri. Tiba-tiba terdengar suara seperti ban pecah. Berhenti, saya turun, cek mobil ban sebelah kiri. Terus saya putar, cek sebelah kanan. Nah, ternyata ada jebol gitu loh, Pak. Ternyata ada mobil kesangkut di itunya. Ya. Tapi saat terjadi ini benturannya nggak kerasa gitu, Pak? Nggak. Bapak Kapolres Boyolali, alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat, namun dalam tahap pemeriksaan di Rumah Sakit Logorejo Semarang. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Polres Batang dan Ditlantas Polda Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 yang digelar Selasa pagi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta diwarnai sejumlah momen unik menarik. Di antaranya ada anggota DPR yang berkostum unik hingga sidang yang dipimpin oleh anggota Dewan tertua dan termuda. Anggota DPR terpilih periode 2024-2029 Jamaluddin Malik menarik perhatian jelang proses pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jamaluddin Malik mendatangi gedung DPR dengan kostum Ultraman berwarna biru dan abu-abu. Lampu juga terlihat menyala dari kostum yang dipakai. Kostum yang digunakan Jamaluddin memang terbilang unik ketimbang anggota DPR terpilih yang lain.
Pasalnya rata-rata anggota DPR terpilih lainnya mengenakan setelan jas atau baju khas daerah. Namun kader Golkar dari Dapil 2 Jawa Tengah ini justru memilih kostum Ultraman yang menjadi ciri khasnya semenjak kampanye. Sebelumnya Jamaluddin Malik pernah viral karena kampanye sambil memakai kostum Ultraman. Momen menarik juga terjadi saat perwakilan anggota DPR RI dengan usia termuda dan tertua menjadi pimpinan sementara dan memimpin pelantikan DPR DPD RI periode 2024-2029. Diketahui anggota DPR tertua yang menjadi pimpinan sementara DPR RI bernama Guntur Sasono, 78 tahun, dari daerah pemilihan Jawa Timur 8, fraksi Partai Demokrat. Sedangkan wakilnya yakni anggota DPR termuda Anissa Mahesa, berusia 23 tahun, dari daerah pemilihan Banten 2, fraksi Partai Gerindra. Kemudian anggota DPD tertua yang didaulat menjadi pimpinan sementara DPD RI yakni Ismet Abdullah, berusia 78 tahun, daerah pemilihan Kepulauan Riau. Sementara anggota DPD termuda yakni Larasati Moriska, 22 tahun, daerah pemilihan Kalimantan Utara. Sebanyak 580 calon anggota DPR RI terpilih, 152 calon anggota DPD RI terpilih berdasarkan surat keputusan KPU RI tentang hasil pemilu 2024 periode 2024-2029. Sementara untuk parpol yang lolos kembali menduduki kursi Senayan, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Tim Liputan A-News melaporkan. Sementara itu pimpinan DPR periode 2024-2029 telah resmi ditetapkan. Putri Presiden kelima Megawati Soekarno Putri Puan Maharani kembali sebagai Ketua DPR. Penetapan pimpinan DPR dilakukan dalam rapat paripurna kedua masa sidang 2024-2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR sementara Guntur Sasono dengan dihadiri sebanyak 391 anggota DPR. Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR periode 2019-2024 kembali menjadi Ketua DPR untuk 5 tahun ke depan. Lalu Sufmi Dasko Ahmad yang merupakan Wakil Ketua DPR di periode sebelumnya kembali terpilih sebagai Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra. Selanjutnya Adis Kadir menjadi Wakil Ketua dari Partai Golkar. Cucun Ahmad Syamsurija, Wakil Ketua DPR dari PB. Dan Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR dari Nasdem. Belakang Bu. Kiri Bu. Oke. Sementara itu pemirsa, proses pemilihan Ketua DPD RI sempat diwarnai kericuhan. Dua kubu berbeda yaitu antara kubu Lanyala Mataliti dan Sultan Najamuddin saling bersitegang terkait proses pemilihan pimpinan DPD RI. Proses pemilihan Ketua DPD RI dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPD RI Jakarta sempat berlangsung panas. Dua kubu calon Ketua DPD RI yaitu kubu Lanyala Mataliti dengan kubu Sultan Najamuddin terlibat perdebatan hingga nyaris terjadi kericuhan. Perdebatan kedua kubu terkait syarat pemilihan pimpinan DPD RI dalam sidang yang dipimpin anggota DPD RI tertua Ismet Abdullah dan anggota termuda Larasati Moriska. Kericuhan mereda setelah sidang diskors selama 30 menit. Izin untuk kembali ke tempat duduk masing-masing ya Pak. Ini sidang paripurna Ya, dalam pemilihan umum 2024 sejumlah pasangan suami istri berhasil lolos sebagai wakil rakyat. Dari beberapa pasangan terdapat pasangan musisi Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, ada nama Taufik Abdullah yang sebelumnya juga anggota DPR tahun 2019-2024 dari Dapil Jawa Tengah 7, lolos bersama istrinya, yaitu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang mewakili Dapil Jakarta 2. Kemudian dari Partai Gerindra,
ada nama Ahmad Mujani dari Dapil Lampung 1 lolos bersama istrinya, Himmatul Aliyah dari Dapil Jakarta 2. Sebelumnya, kedua pasangan suami istri ini juga sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Ada juga pasangan suami istri politisi sekaligus musisi dari Gerindra, Ahmad Dhani atau dengan nama lengkap Dhani Ahmad Prasetyo dan istrinya Mulan Jamila. Keduanya lolos ke parlemen di mana Dhani mewakili Dapil Jatim 1 dan Mulan mewakili Dapil Jabar 11. Dari PKS, ada mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan yang lolos DPR Dapil Jabar 2. Sementara itu, istrinya, Neti Prasetyani yang sempat menjadi anggota DPR 2019-2024, lolos ke DPR dari Dapil Jabar 8. Selanjutnya, ada pasangan suami istri dari Partai Nasdem, yakni Sugeng Suparwoto yang lolos dari Dapil Jateng 8. Sedangkan istrinya, Amelia Anggraini, juga lolos ke parlemen mewakili Jawa Tengah 7. Kemudian ada pasangan selebritas Uya Kuya dan Astrid dari Partai Amanat Nasional yang lolos bersama menjadi wakil rakyat. Uya Kuya lolos mewakili Dapil Jakarta 2, sementara istrinya Astrid lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Dan terakhir, dari Partai Nasdem, ada mantan Gubernur NTT 2018-2023, Victor Laiskodat, lolos menjadi anggota DPR NTT 2, bersama istrinya Juli Sutrisno Laiskodat dari Dapil NTT 1. Pemirsa, 580 anggota DPR periode 2024-2029 telah dilantik di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 1 Oktober 2024. Mungkin pemirsa penasaran berapa besaran gaji dan tunjangan DPR RI sebagai perwakilan aspirasi rakyat? Kita lihat rangkumannya dalam infografis berikut ini. Ya, besaran gaji pokok anggota DPR beserta tunjangannya sudah dijelaskan pada surat edaran Sekjen DPR RI tahun 2010 dan pada surat Menteri Keuangan tahun 2015. Nah, berdasarkan aturan tersebut, anggota DPR akan menerima gaji sebesar Rp4.200.000. Anggota merangkap wakil ketua sebesar Rp4.620.000, sementara anggota merangkap ketua sebesar Rp5.040.000. Nah, tidak hanya gaji pokok, anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya, seperti tunjangan istri. Nah, untuk anggota DPR akan menerima sebesar Rp420.000. Anggota merangkap wakil ketua sebesar Rp462.000, sementara anggota merangkap ketua sebesar Rp504.000. Selain itu ada juga tunjangan anak. Anggota DPR akan menerima Rp168.000, sementara anggota merangkap wakil ketua sebesar Rp184.800. Sementara anggota merangkap ketua sebesar Rp201.600. Berikutnya, anggota DPR RI juga akan menerima uang sidang per paket senilai Rp2 juta. Ada juga tunjangan jabatan. Anggota DPR akan menerima Rp9.700.000. Lalu anggota merangkap wakil ketua sebesar Rp15.600.000. Sementara anggota merangkap ketua sebesar Rp18.900.000. Lalu masih ada tunjangan beras sekira Rp30.000 per jiwa per bulannya, serta tunjangan PPh pasal 21 untuk semua anggota sekira Rp2,7 juta. Ya, jika ditotal gaji dan tunjangan tetap anggota DPR RI diperkirakan sekira 19 juta hingga sekira Rp29 juta. Berikutnya, selain gaji dan tunjangan tetap, anggota DPR juga akan mendapat penerimaan lain seperti tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, lalu ada juga tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, dan berikutnya ada juga bantuan listrik dan telepon, asisten anggota, dan juga fasilitas kredit mobil. Nah, pemirsa, jika semua gaji dan tunjangan tetap maupun penerimaan lainnya dijumlahkan semua, setidaknya anggota DPR akan menerima sejumlah Rp54 juta hingga Rp68 juta. Nah, jumlah ini belum termasuk jika anggota DPR mengambil fasilitas kredit mobil senilai Rp70 juta per anggota per periode.
Ya pemirsa, demikian infografis kali ini. Kita doakan semoga seluruh anggota DPR RI yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Ya, kita beralih ke informasi pilkada pemirsa. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan para pemegang KJP dapat menikmati wisata di Jakarta secara gratis. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari visinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan belajar bagi anak-anak serta pelajar di Jakarta. Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menyapa warga Pesanggerahan Jakarta Selatan. Pramono menyerap keluhan warga terkait pemegang kartu KJP yang belum pernah menikmati wisata Ancol. Atas keluhan ini, Pramono berjanji akan membuat kebijakan pemegang KJP masuk objek wisata di Jakarta akan digratiskan. Yaitu untuk yang pegang KJP. Karena tadi saya tanyakan hampir semua yang pegang KJP untuk masyarakat di sini belum pernah lihat Ancol, belum pernah lihat Taman Mini, bahkan Ragunan yang dekat aja juga belum pernah. Maka kita akan fasilitasi untuk bisa mereka menikmati itu. Percuma punya fasilitas yang seperti itu, mereka belum pernah datang. Sementara calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemani istrinya Atalia Praratia untuk pelantikan DPR RI tahun 2024-2029. Dalam kesempatan ini, RK turut memberi wejangan kepada istrinya yang hendak bekerja sebagai wakil rakyat. RK menilai jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta, maka komunikasi dengan keluarga, terutama kepada istrinya di DPR, bisa lebih terjaga. Ya, hari ini saya sebagai suami siaga mendampingi sebagai Ketua Dharma Pria. Mudah-mudahan keterwakilan perempuan di DPR makin lama makin tinggi. Salah satunya kan diwakili oleh Ibu Atalia ya, peraih surat terbanyak di Dapil Bandung Cimahi. Istri saya, beliau memilih di Komisi 8 di bidang sosial, kebencanaan, di bidang perempuan dan perlindungan anak sesuai passionnya. Dan saya meyakini insya Allah beliau amanah dan sesuai dengan minatnya akan memberikan sumbangsi luar biasa ke negara melalui aktivitas, melalui legislasi dan lain-lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menggunakan setelan kaos putih dengan celana panjang hitam, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo tampil elegan saat menonton balapan MotoGP seri ke-15 musim 2024 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bahkan Angela yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo ini juga berkeliling sirkuit dan meninjau langsung paddock tempat para pembalap beristirahat. Memasuki tahun ketiga gelaran MotoGP di Indonesia terbilang sangat sukses. Event ini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan dan mampu mendatangkan ribuan penonton yang memadati sirkuit Mandalika. Bahkan warga Lombok pun ikut meramaikan nonton balapan di luar arena. Mereka yang tidak kebagian tiket rela menonton dari atas bukit di kawasan sirkuit Mandalika. Kalau nonton dari sini, view-nya lumayan. Hitungan terakhir bisa ngadem, bisa bawa makanan juga ya. Bawa makanan enak, bisa bawa karpet. Rame-rame kan mau bawa pacar apa bawa teman apa lumayan. Sementara itu hasil balapan MotoGP Mandalika 2024 dimenangkan oleh pembalap Pramac Racing Jorge Martin yang berhasil finish terdepan serta tampil dominan sejak awal, diikuti Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia di urutan kedua dan ketiga. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Jakarta CreatorCon 2024 menjadi ajang berkumpulnya para konten kreator tanah air. Sejumlah nama populer hadir dalam acara ini untuk membagikan ilmu dan tips mereka dalam membuat sebuah konten video yang menarik dan berkualitas. Acara ini juga menjadi platform bagi para konten kreator tanah air yang memungkinkan mereka untuk berbagi pengetahuan dan mengembangkan potensi terbaiknya.
Salah satu konten kreator ternama yang berada dalam naungan Star Hits, Agatha Chelsea, juga turut hadir dalam acara ini dan mengisi sesi sharing session inspiratif. Session kali ini sebenarnya aku lebih pengen sharing jurusan kuliahku yaitu neuroscience. Makanya aku ingin mengkoneksikan antara content creating dan juga gimana caranya sih kita mengerti otak kita supaya bisa bikin konten yang attracting audience attention gitu. Akan mengajar dan sharing tentang bagaimana cara membangun karir dari sosial media dan membangun potensi mereka supaya mereka bisa jadi industri yang sustain. Jakarta Creator Con menjadi ruang bagi para konten kreator untuk saling berinteraksi dan bertukar ide, serta meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam dunia konten kreatif. Dari Jakarta, Muharlem Ainus melaporkan. Sensasi sejuknya alam khas dataran tinggi di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Ya, bagi Anda yang suka dengan wisata alam bisa mengunjungi salah satu lokasi wisata unik di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selain merasakan sensasi sejuknya alam khas dataran tinggi, pengunjung juga bisa menginap sambil bermain di aliran sungai yang sangat jernih. Sejuk dan alami ya. Itulah kesan pertama saat berkunjung ke lokasi wisata yang berada di Desa Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, Aceh. Destinasi agrowisata ini menawarkan sensasi suhu dingin khas dataran tinggi dan panorama alam yang mempesona. Di sini pengunjung bisa menginap dengan konsep camping ground kekinian yang unik, yakni di pinggir aliran sungai. Tenda-tenda memiliki fasilitas lengkap, mulai dari peralatan masak, penerangan, hingga matras dan selimut. Meskipun berada di tepi sungai, pengunjung tidak perlu khawatir akan bahaya banjir karena debit air sungai di lokasi ini cukup stabil, bahkan cocok untuk pemandian anak-anak hingga orang dewasa. Jadi sungainya bisa dijadikan tempat bermain anak-anak, terus lokasinya luas, jadi nggak perlu takut karena juga sungainya nggak terlalu dalam untuk anak-anak. Lokasi wisata ini awalnya digunakan untuk menanam pohon-pohon endemik untuk kelestarian hutan, kemudian berkembang menjadi lokasi wisata. Jika Anda berkunjung ke sini akan dikenakan tiket masuk Rp5.000 per orang. Lokasi camping ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi wisata tadi bisa jadi referensi untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.